البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada Kitabuz Zakah dan kita baru mengambil seputar pengertian zakat dan hikmah disyariatkannya zakat. Apa pengertian zakat itu akmal? Baik, pengertian secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah wa tahar, berkembang, bertambah, bersih, menjadi suci. Adapun secara syar'i sekarang pengertiannya apa, Hamzah? Satu hak yang wajib pada harta yang khusus yang dikeluarkan pada waktu yang khusus untuk kelompok atau golongan yang khusus. Baik. Kenapa zakat ini dinamakan zakat? Indak ya Abdullah. Kenapa dinamakan zakat? Nah, yang pertama karena tuzakkil mal, membersihkan harta dan mengembangkannya. Yang kedua, li'annaha tuzakki sahibal mal minal bukhli wal dhunub. Itu membersihkan pemilik harta itu dari kebakhilan dan dosa-dosa. Kapan diwajibkan zakat, Ali? Apa? Pada tahun keberapa? Penetapan kewajiban zakat itu kapan? Tahun 8 Hijriah. Berarti belum ada kewajiban ketika masih di Mekah. Terus bagaimana? Berarti jawaban yang lengkapnya yaitu awal penetapan kewajiban sudah ada ketika Nabi SAW masih di Mekah. Adapun pensyariatan secara lengkap tentang zakat, aturan-aturannya, harta yang dizakati, siapa saja berhak menerima zakat itu ditetapkan pada tahun 8 Hijriah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hiya wajibatun
ala kulli muslim. Hukum zakat. Nah, hukum zakat akhwan itu wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran banyak sekali di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan na'am wa atuz zakah seperti dalam ta'liq di tempat kita. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat. Yang kemarin kita telah sebutkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dan zakat pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Syukran. Digandengkannya penyebutan salat dan zakat. Ini baru satu, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dua 21, terlalu sedikit. Berapa mujahid? 82. Nah, 82 tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan penyebutan salat dan zakat. Di antara yang sharih tegas menunjukkan wajibnya ayat ini di Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Adapun dalil dari As-Sunnah di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang masyhur, hadis keberapa dalam Arba'in An-Nawawiyah Imam? Buniyal Islamu ala khamsin. Hadis ketiga. Siapa sahabinya? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jangan lama-lama mikirnya. Baik. Muttafaqun alaih. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadatan, 2 kalimah syahadah. Kemudian yang kedua penegakan salat, dan yang ketiga penunaian zakat. Baru yang keempat haji, dan yang kelima shaum Ramadan berdasarkan urut-urutan yang disebutkan pada hadis ini. Nah, dan juga hadis yang kita lewati, nah, dalam matan kitab Tauhid, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab faliyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah tarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini sangat jelas. Ketika Mu'adz diutus ke Yaman pertama kali untuk menyeru tauhid, kemudian salat, kemudian setelah menunaikan salat 5 waktu, ajari mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kayanya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Sedangkan tentang ijma', di antara yang menukilkan ijma' Imam Nawawi
Kata beliau, "Faz-zakatu fardun wa ruknun bi ijma'il muslimin." Zakat hukumnya wajib dan rukun berdasarkan ijma' kaum muslimin. Demikian pula Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm rahimahumallahu taala, mereka menukilkan ijma' diwajibkannya zakat atas kaum mukminin. Lalu apa hukum orang yang meninggalkan zakat? Orang yang meninggalkan zakat, ikhwan, hukumnya terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yatrukaha juhudan. Dia meninggalkan zakat karena apa? Juhud, karena menentang kewajibannya. Maka hukumnya kafir berdasarkan ijma'. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah menetapkan wajibnya zakat, kok dia tidak mau menetapkannya, menolak menetapkan wajibnya zakat. Berarti ini juhud, hukumnya kafir. Di antara yang menukilkan ijma' Al-Imam Ibn Al-Qattan rahimahullah dalam Al-Iqna', wa man'uz zakati jahdan laha riddatun bil ijma'. Menolak zakat, ya, atau menahan dari mengeluarkan zakat dikarenakan menolak kewajiban zakat, maka ini merupakan perbuatan kemurtadan berdasarkan ijma'. Sedangkan kondisi yang kedua, an yatrukaha tahawunan au bukhlan ma'atiqadi wujubiha. Dia meninggalkan untuk menunaikan zakat kenapa? Karena meremehkan kewajibannya atau karena bakhil, iman-iman, kok dikeluarkan hartanya. Maka ini fala yakfur lakinnahu murtakibun likabiratin minal kabair. Maka dia tidak kafir tapi terjatuh dalam dosa besar dan ancamannya banyak. Nah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ma min sahibi dhahabin wala fiddah wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Ini di antara hukuman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang dia tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan lembaran baginya dari suatu lempengan api neraka, kemudian dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke sisi tubuhnya, kemudian ke jidatnya dan ke punggungnya. Kullama baradat u'idat lah. Setiap terasa sudah mau dingin, maka dikembalikan lagi panasnya, disetrikakan lagi ke tubuhnya, wal iyadzubillah. Ini kalau zakat emas dan perak. Adapun nanti kalau zakat dari peternakan kambing atau sapi atau unta, maka hewan-hewan tersebut di akhirat juga akan mengazab pemiliknya ketika pemiliknya tidak mau mengeluarkan zakat. Baik. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya pelakunya fasik
tidak sampai tingkatan kafir kalau dia menahan mengeluarkan zakat karena bakhil atau karena meremehkan. Dalam keadaan dia yakin itu wajib. Dan bagi waliul amr untuk mengambil secara paksa orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya dan memeranginya jika mereka menahannya. Bagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakah fa inna zakata haqqul mal. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu hak harta, wajib untuk ditunaikan. Baik. Kemudian apa syarat wajibnya zakat? Nah, ini yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dengan wajibatun ala kulli muslimin hurrin malaka nisaban. Ini berkait dengan pembahasan apa? Syurut wujubil zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat itu ada 5 yang disebutkan di sini. Perhatikan catatan kaki akhwan, wa yushtaratu li wujubiha 5 syurut. Dan dipersyaratkan untuk terkenanya seorang kewajiban zakat itu 5 syarat. Al-awwal al-Islam, fala tajibu ala kafir. Yang pertama, Islam. Maka tidak wajib zakat atas orang kafir. Kenapa? Karena syariat ini kan yang menjadi sasaran dan yang harus menunaikan hukum-hukumnya adalah kaum muslimin. Mungkin seorang berarti enak jadi orang kafir saja, enggak terkena zakat. Mereka diambil hartanya dalam bentuk apa? Jizyah. Ketika mereka tetap berada di atas kekufurannya dan tinggal di negeri kaum mukminin, maka setiap tahunnya mereka diambil jizyah. Nah, ya mungkin besarnya lebih dari besar zakat. Di antara yang menunjukkan dipersyaratkannya Islam, kenapa? Karena kalau kafir tidak diterima amalannya. Juga Allah katakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Atsani al-hurriyah, kemerdekaan, bukan budak. Al-hurriyah, merdeka. Apa al-hurriyah, Umar? Merdeka. Ya, bukan budak maksudnya. Fala tajibu 'alal 'abdi, maka tidak wajib zakat atas budak. Li'anna al-'abda la yamliku wa ma fi yadihi milkun li sayyidihi. Karena budak itu tidak memiliki kepemilikan, ya kawan. Wong dirinya saja bukan milik dia, ya. Budak itu dirinya itu bukan milik dia, milik tuannya. Nah, dia dimiliki oleh tuannya sehingga dia tidak memiliki kepemilikan. Apa saja yang dimiliki oleh budak, akhwan, itu adalah milik dari sayyidnya, pemilik sayyidnya. Nah, kemudian yang ketiga, ats-tsalits malakan nisab. Dia memiliki nisabnya. Nah, atau dengan kata lain, harta tersebut telah mencapai nisab. Dan
nanti insyaallah akan datang. Nah, wa sayati bayanul ansibah, penjelasan tentang nisab masing-masingnya. Baik. Dan nisab yang dimaksud apa, ikhwan? An-nisab al-qadru alladzi rattaba asy-syari'u wujub az-zakati ala bulughi. Yang dimaksud dengan nisab adalah al-qadru, yaitu kadar alladzi rattaba asy-syari'u wujub az-zakati ala bulughi. Yaitu kadar yang membuat syariat ini ya mengkaitkan kewajiban zakat ketika telah sampai pada kadar tersebut. Apa tadi Ismail? Nah, al-qadru alladzi rattaba syari'u wujub az-zakati ala bulughi. Berarti kadar minimal yang pembuat syariat itu jadikan penetapan kewajiban zakat itu kalau sudah sampai kadar tersebut. Berarti tidak semua muslimin terkena kewajiban zakat. Mereka-mereka yang memiliki harta belum mencapai nisab, ya tidak terkena zakat. Oleh karena itulah pada biografi siapa yang masih ingat, dia seorang yang memiliki harta banyak, tapi tidak pernah terkena zakat. Kenapa? Karena hartanya tidak ngumpul, tidak pernah ngumpul. Tapi dia senantiasa sedekahkan. Siapa masih ingat? Siapa Badri? Laith Ibnu Sa'ad. Taib. Rahimahullahu ta'ala. Ar-rabi' madiyul haul, yaitu berlalunya 1 tahun, yaitu mencapai haul. Berarti kalau belum mencapai 1 tahun, walaupun telah mencapai nisab, ini tidak terkena zakat. Illa mastuthniya kama sayati, kecuali yang dikecualikan, sebagaimana akan datang. Ada harta-harta yang tidak dipersyaratkan haul. Nah, baik. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, madhabuna madhabu Malikin wa Ahmad al-jumhur annahu yushtaratu fil mali alladhi tajibu zakatu fi ainihi wa yu'tabaru fihi al-haul al-dhahabi wal fiddati wal mashiyah wujudun nisabi fi jami'il haul. Fa in naqasa nisabu fi lahdatin minal haul inqata'al haul. Jadi dipersyaratkan di sini di sisi jumhurul ulama, ikhwan, pada zakat seperti emas, perak dan masyiyah, yaitu hewan ternak. Adanya nisab, dan nisab tersebut terus-menerus ada pada keseluruhan tahun semenjak dia memiliki nisab. Kalau sudah mencapai nisab, ya harus diingat saat itu. Kemudian dalam waktu tahun ke depan, pokoknya apa, nisab tersebut senantiasa terjaga, tidak pernah kurang dari nisab sampai tahun ke depan. Apabila kurang dari nisab, walaupun hanya sekejap, nah, maka terputuslah haul.
Baik, misalnya kawan, seorang telah memiliki emas 85 gram. Ini nisabnya apa? Emas. Hari ini beli emas 90 gram. Mencapai apa? Nisab. Kemudian ternyata sebulan berikutnya dia jual 10 gram. Berarti tinggal 80 gram. Berarti di sini terputus nisab. Maka hitungan nisab gugur lagi, belum mencapai 1 haul, belum apa? Belum dikenai zakat. Ternyata sebulan berikutnya beli lagi 5 gram menjadi 85. Dapat 1 nisab lagi. Berarti mulai ngitung dicatat dapatnya nisab tanggal berapa. Kenapa? Karena nanti butuh untuk mengetahui 1 tahunnya. Kalau ternyata saat ini setelah beli 85 dia nggak jual lagi, bahkan beli terus, tambah. Setahun berikutnya mencapai 100 gram. Berarti dia terkena zakat. Kenapa? Karena dari semenjak memiliki nisab sampai setahun ke depan tidak pernah kurang dari nisab. Paham? Kemudian menzakati apa yang dimiliki di akhir. 100 gram berarti dizakati dari 100 gram yang dia miliki. Baik. Makanya dikatakan walaupun sekejap kok dia jual, misalnya sehari tok. Makanya Pak pedagang dalam artian orang yang atau orang yang punya itu kemudian dia jual, setelah itu beli lagi. Dijual, ketika dijual tidak punya sama sekali, ya kan? Dijual atau dikurangi, sampai kurang dari nisab, kemudian dia beli lagi. Ketika itu maka apa? Untuk penghitungan haul terputus ketika dia kurang dari nisab kepemilikannya. Maka bagi orang-orang yang bakhil terkadang mensiasati seperti ini. Ketika sudah mau 1 tahun, dijualin sehingga kurang dari nisab. Dengan beberapa saat nanti ditambah lagi. Ini yang para bukhala, orang-orang yang bakhil. Tapi yang seperti itu tidak akan berbarokah. Berusaha untuk mengakali syariat, dikarenakan kebakhilannya, wal'iyadu billah. Taib. Dan nanti tentang nisab masing-masing harta yang wajib dizakati kita bahas pada tempatnya. Al-khamis istiqrarul milki. Fa idza kana milkuhu ghaira mustaqarrin fala tajibu zakatu fihi. Wal malu ghairul mustaqir huwa ma yumkinu isqatuhu fala yastahiqqu sahibuhu syai'an minhu. Misal mahrul mar'ah qabla dukhuli zawji biha. Yang kelima, ikhwan, istiqrarul milki, yaitu tetapnya kepemilikan. Ya, tetapnya kepemilikan. Memang barang itu betul-betul milik dia secara sah. Baik. Fa idza kana milkuhu ghairu mustaqirrin. Baik, fala tajibu zakatu fi. Maka apabila kepemilikan itu tidak tetap, masih ada kemungkinan hilang dari tangannya. Dalam artian diambil kepemilikan masih ngambang, belum sah, belum tetap. Maka tidak wajib zakat padanya. Wal malu ghairul mustaqir, dan harta yang belum tetap kepemilikannya, huwa ma yumkinu isqatuh, yaitu harta yang mungkin untuk untuk digugurkan kepemilikan dari orang yang memegangnya. Yang mungkin digugurkan kepemilikannya.
fala yastahiqqu sahibuhu syai'an minhu, sehingga pemiliknya tidak berhak sama sekali dari harta tersebut. Contohnya apa? Contohnya mahar seorang wanita. Sebelum suaminya dukhul padanya, maka itu milkun ghairul mustaqir. Kepemilikan yang belum tetap. Nikah. Si wanita ini diberi mahar thayyib 200 gram misalnya. 200 gram. Baru akad nikah suaminya pergi. Nah, thayyib, ada panggilan kerja mungkin belum sempat diapa-apain, baru akad tok. Nah, tapi walaupun perginya setahun, ini belum diapa-apain. Ini hartanya dizakati enggak? Enggak dizakati. Kenapa? Karena ghairu mustaqir. Seandainya kemudian suaminya menceraikan, dikembalikan. Nah, tadi apa? Karena belum dukhul, belum disentuh. Nah, baik, dikembalikan harta tersebut. Sebagaimana nanti hukumnya secara khusus perinciannya pada kitabun nikah. Yang jelas ini contoh, mahar seorang wanita sebelum didukhul oleh suaminya, maka kepemilikannya belum tetap di tangan si istri. Baik, kenapa akhwan? Karena mahar itu muqabil isyrah, muqabil jima'. Sehingga kalau belum dilakukan itu, maka apa? Belum tetap kepemilikan terhadap mahar. Ini contoh. Berarti ini 5 syarat diwajibkannya zakat atas seseorang. Islam, hurriyah, milkun nisab, madiyul haul, kemudian istiqrarul milki. Taib. Ada pun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.